Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Widiarti dengan NIM 201230083, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 4J. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Canva, Xmind, AI, dan WordWall. Nah, pertama saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi Canva. Pertama-tama kita buka aplikasi Canva atau bisa menggunakan website juga. Nah, seperti ini beranda. Nah, di dalam Canva ini disediain fitur-fitur seperti proyek, template, merek, bahkan AI Canva pun ada di sini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya, di sini kan banyak nih, ada sheet, ada dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, editor foto, video, cetak, situs web, dan lain sebagainya. Nah, misalnya teman-teman mau membuat PowerPoint, itu teman-teman bisa masuk ke presentasi, oke? Kemudian ini di sini proyek, kita klik fitur proyek. Nah, proyek di sini merupakan desain yang sudah saya buat sebelumnya. Ini ada poster, kemudian PPT. Lalu kita bisa menggunakan template. Nah, template ini sebenarnya template ini mempermudah kita, guys, untuk membuat tulisan itu lebih menarik. Nah, di sini ada template presentasi, poster, kemudian CV, konten Instagram, dan lain sebagainya. Logo pun di sini juga bisa ya, guys, kita membuat logo. Nah, contohnya nih, kita mau ngambil template, coba ya, template PPT. Nah, ini bagus nih. Kita coba yang ini. Oke, kita klik sesuaikan template ini. Tuh, ada banyak kan slide yang sudah disediain Canva. Ini slide pertama, ini kedua. Tuh. Nah, kalian bisa mengedit ataupun mengubah sesuai dengan kemauan sendiri ya. Misalnya kita di sini kita ubah pendidikan agama Islam. Nah, ini ukurannya kita sesuaikan. Oke. Oleh Indria Widiarti ya. Oke. Nah, teman-teman bisa mengubah warna di sini. Ini klik warna. Wow. Warna kuning atau warna ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan itu icon-icon apapun sesuai hati kemauan teman-teman bisa klik fitur elemen di sini. Kemudian kita cari di sini. Misalnya kita mau cari burung. Nah, banyak kan di sini pilihannya. Coba kita klik yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan posisinya. Misalnya kita klik posisi. Nah, di sini ada maju. Kita majukan. Nah, dia jadi seperti ini.
Kemudian kita mau edit, agak mundur aja deh. Oke. Teman-teman bisa juga mau menghapus ini. Bentar. Nah, ini tinggal kalian hapus juga bisa. Jadi gunanya template ini sebenarnya untuk mempermudah kita ya, teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau mengedit bersama teman-teman secara bersamaan, itu bisa klik bagikan, kemudian ubah ini aksesnya, pilih yang punya tautan, kemudian salin. Nah, udah deh. Nanti teman-teman bakalan bisa ngedit bareng-bareng di satu PPT seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita animasikan ya guys. Tuh. Nah, bisa kan? Oke. Kalau sudah sesuai dengan editan yang teman-teman mau, teman-teman bisa save PPT ini, diunduh. Kemudian nih, kita bisa pilih jenis yang kita mau. Misalnya ada PDF, PPT, video MP4, JPG, PNG. Nah, saya mau yang ini. Coba kita save halaman 1 aja dulu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan teks di sini. Apapun yang teman-teman mau, misalnya mau menambahkan gitu ya di sini. Hai, misalnya. Tuh. Oke, saya kira cukup sekian tentang tutorial menggunakan Canva. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara menggunakannya, apalagi kita sebagai mahasiswa. Oke, cukup sekian dari tutorial Canva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial menggunakan AI. Di sini saya menggunakan Blackbox AI. Nah, pertama kita masuk ke Chrome, kemudian kita ketik Blackbox AI. Nah, kita pilih yang pertama ini ya. Tuh, banyak banget fitur-fitur yang disediain Blackbox. Kita bisa upload file, kemudian multi panel. Nah, ini bisa mengerjakan 2 sekaligus ya. Misalnya kita masukin prompt di sini. Carikan referensi tentang materi psikologi agama. Tuh, banyak banget kan? Ini. Dan ini bisa kita download atau kita lihat nih, misalnya nih. Mau ini. Kita klik. Tuh. Download. Nah, ini artikel yang bisa kita baca dari referensi. Coba kita klik yang lain, misalnya nih. Nah, oke. Tuh. Gampang kan? Enak banget. Kita bisa dipermudah pekerjaannya. Coba kita masukin file di sini, upload file. Ini kita cari
psikologi. Nah, psikologi sholat. Apa isi dari dokumen tersebut? Oke, kita klik. Nah, banyak banget kan ini. Dia memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita perintah. Tuh. Banyak banget, isinya lengkap. Nah, di sini kita tinggal masukkan prompt aja sesuai kebutuhan teman-teman dan AI-nya akan berjalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial menggunakan website WordWall. Nah, kita coba ketik WordWall. Nah, kita klik yang di atas ini. Tuh, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman belum daftar, di sini ada di bagian atas di sini ada menu daftar. Kemudian teman-teman masuk aja pakai email. Kemudian nanti berandanya akan seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama pilih template, kemudian masukkan bahan ajar, kemudian mulai di sini maksudnya seperti animasi gitu ya guys ya teman-teman. Nah, di sini template yang disediain WordWall di sini ada 12, tapi kalau misalnya teman-teman mau berlangganan itu templatenya makin banyak dan juga makin bagus. Kalau teman-teman mau membuat itu di sini buat aktivitas. Nah, kemudian ini template yang pro atau berlangganan. Teman-teman pilih, misalnya mau kuis. Nah, kita bisa masukin pertanyaan, terus jawaban. Misalnya nih, yang sudah saya buat. Nih. Kita mulai. Di bawah ini, manakah hewan yang memakan tumbuhan? Kita klik macan. Salah. Nah, ini templatenya bisa kita ganti. Misalnya, roda acak. Coba kita buka. Oke, mulai. Nah, sapi. Nah, teman-teman juga bisa di sini sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Misalnya anagram. Di bawah ini manakah hewan yang memakan tumbuhan? Salah. Oke. Nah, teman-teman mau tahu caranya? Kita buka buat aktivitas di sini. Kemudian terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ini banyak. Saya coba kuis. Misalnya ya, binatang apa yang berbisa? Di sini jawabannya ada sapi, kucing, buaya, dan ular. Nah, teman-teman juga bisa kasih gambar supaya lebih menarik. Tuh. Nah, dia langsung otomatis. Nih ya, kita kasih gambar dulu.
Nah, teman-teman kalau mau menambahkan pertanyaan bisa klik di ini, menambahkan pertanyaan. Misalnya hewan apa yang bertelur? Misalnya di sini kemudian gajah, di sini ayam dan singa. Nah, di sini bisa teman-teman opsinya itu, ini kan masih salah nih, binatang apa yang berbisa nih. Nah, ini diganti, kita klik. Jadi jawaban benarnya adalah ular. Kemudian ini kita klik juga. Oke, kita pencet selesai. Oke. Di sini kita mulai. Binatang apa yang berbisa? Kucing. Salah, jawabannya ular. Nah, hewan apa yang bertelur? Apa nih? Ayam. Benar. Nah, kita mau ganti template, misalnya ini. Mulai. Binatang apa yang berbisa? Nah, ini kita mencocokkan huruf ya. Kemudian kita membuka kotak nih, templatenya. Coba. Duar. Hewan apa yang bertelur? Nah, ular. Nah, seru kan? Nah, kurang lebih seperti itu cara ataupun tutorial menggunakan word wall atau game permainan, game pelajaran ya. Oke, demikianlah bagaimana tutorial menggunakan word wall. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi Xmind. Pertama, kita buka dulu aplikasi Xmind-nya. Kemudian ini klik New Map. Nah, di sini udah banyak banget template yang bisa digunakan. Misalnya nih, kita pilih yang ini. Create. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa edit nih di sini, misalnya pendidikan. Nah, ini kita ganti PAUD. Ini SD, SMP, SMA. Oke. Nah, misalnya kita mau di sini di PAUD ini kita mau nambahin topik nih. Misalnya di sini apa gitu ya. Kemudian di sini misalnya SMP, kita klik tambahi subtopik. Nah, kita tulis kurikulum. Nah, kita klik kurikulum. Nah, coba kita ke insert. Nah, tuh banyak banget kan lagi. Di sini ada note. Di sini kita bisa nulis kurikulum itu apa. Misalnya gini ya. Tuh, di sini tanda baris. Nah, ini deskripsinya. Jadi, misalnya kita mau
pencet apa ya? Relationship. Tuh. Banyak kan? Misalnya. Kemudian ini style. Tuh ada hurufnya, kemudian tuh. Dan ini warna. Tuh. Coba kita pencet di map. Nah, ini tampilannya kita bisa menyesuaikan sesuai model yang kita mau. Misalnya ini. Tara. Warnanya mau kita ganti nih, mau jadi warna apa ya? Misalnya ini. Tuh. Ini untuk kita milih-milih warna dan banyak banget lagi icon-icon yang teman-teman bisa pakai di sini sesuai dengan kemauan. Dan kalau misalnya mau di-save, klik tanda 3 di sini. Kemudian ini ada save as, export. Di sini bisa dalam bentuk PDF, PNG, Word, Excel, dan PowerPoint, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan materi tutorial dari Canva, AI, Mind Map atau Xmind, dan juga Wordwall. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.